ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'da. Kajian tadabbur Al-Quran kali ini adalah surah, kadang disebut surah Al-Mu'min, kadang disebut Ghafir. Al-Mu'min. Kalau mushaf yang ini apa namanya? Ini Al-Mu'min, surah ke-40 setelah Az-Zumar. Tapi kadang-kadang Al-Ghafir. Ingat, ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun. Itu beda ya. Ini Al-Mu'min, surah ke-40 dan masih surah Makkiyah. Berarti karena surah Makkiyah tidak jauh dari upaya untuk meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan dekat terjadi atau waktunya. Selalu surah Makkiyah itu seperti itu. Jumlah ayatnya berapa ini? Bimandukai suenya 85. Bos roti. Mari kita kaji ayat-ayat kita, dimulai dari Hamim. Sudah sering kita bahas, namanya ayat muqatta'ah, terdiri dari huruf-huruf. Kita tidak memiliki ilmu untuk memahami maksud ayat-ayat seperti Hamim, Alif Lam Mim, Yasin, apalagi itu Kaf, Ha Ya Ain Shad. Ilmu kita tidak ada, tapi ghayatul ayatnya, tujuan ayatnya bisa dipahami, yaitu untuk menarik perhatian. Dan karenanya sesudah ayat-ayat seperti Hamim adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang Mekah pada saat itu, yang masih saja memiliki upaya untuk menolak keabsahan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat itu di kasus surat Al-Ghafir ini, saya lebih familiar Al-Ghafir ya. Surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ini, itu kasus Dajjal diperdebatkan. Jadi informasi tentang akan hadirnya Dajjal itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang dengan latar belakang kitab dulu, yaitu orang Yahudi, itu mendengar soal itu. Maka mereka bertanya pada Nabi,
betulkah bahwa Dajjal itu perlu dipersoalkan? Jadi kan Dajjal ini kan pembawa fitnah. Dajjal ini pembawa fitnah, tapi mendapatkan follower banyak, pendukung banyak, berpindah-pindah, dan setiap pindah dari satu tempat ke tempat lain pesonanya nggak hilang, selalu mendapatkan tempat, selalu mendapatkan hati penggemarnya, dan hari demi hari followernya banyak. Nabi Muhammad mengingatkan akan adanya fenomena orang-orang yang keliru tapi fenomena followernya banyak, seperti sekarang di Indonesia ya. Nah, orang-orang Yahudi itu kemudian bertanya pada Rasulullah mengenai informasi itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad menegur kepada Yahudi, sudahlah, ini informasi dari Allah bahwa kelak akan ada sosok bernama Dajjal, dan pola-polanya dipraktekkan termasuk di Indonesia. Orang yang jelas-jelas keliru, salah, tapi followernya banyak, pendukungnya banyak. Nah, tantangan yang berat untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Mekah yang memang menganggap ini Nabi Muhammad berusin endi siki soal-soal itu. Nah, surat-surat seperti Al-Mu'min, Al-Ghafir itu adalah surat yang menjelaskan bagaimana godaan untuk menyepelekan Nabi Musa, Nabi Soleh sampai Nabi Muhammad itu berakhir dengan azab. Maka surat ini diberi label Al-Mu'min, yaitu soal orang yang percaya kepada informasi dari Nabi Muhammad. Nah, setelah hamil pasti ada informasi penting dan sangat penting. Apa itu? Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan terus menerus, tanzil, nazzala yunazzilu tanzilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tidak sekali turun. Kalau sekali turun, anzala yunzilu inzalan, af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau sekali turun berarti dari Lauh Mahfud ke langit, sekali turun. Kalau turunnya berkali-kali, dicicil menurut hikmat dan ilmu Allah, itu disebut nazzala. Maka Al-Quran adalah tanzilul kitabi, kitab yang diturunkan berkali-kali, minallahi asli, minallahi dari Allah, al-aziz yang maha aziz, al-alim yang maha mengetahui. Tidak boleh ada yang meragukan soal itu. Dan Al-Quran tidak dititipkan kepada orang sembarang, hanya kepada orang bernama Nabi Muhammad. Ketahuilah, yang menurunkan Al-Quran ini adalah zat yang Al-Aziz Al-Alim. Nah, Al-Aziz itu sudah sering kita bahas, yang perkasa, yang mengalahkan apapun. Itu kemudian dapat dipahami. Mau mengkritik Al-Quran, silahkan, karena Al-Quran itu bisa mengalahkan para pengkritiknya.
Itu al-ajiz. Kok bisa? Karena Al-Quran turun dari Allah yang maha al-ajiz. Mau mendebat Al-Quran? Mangga. Karena Al-Quran pasti bisa mengalahkan para pendebat. Nanti di ayat tertentu ada kasus soal mendebat Al-Quran. Karena memang Al-Quran turun dari Allah yang al-ajiz, bisa mengalahkan apapun. Dan sudah dibuktikan, tinggal kita mengamini sejarah-sejarah umat-umat terdahulu yang dikalahkan oleh Allah karena sombong terhadap wahyu Allah yang diturunkan pada nabi dan utusannya. Al-alim, maha mengetahui. Jangan pernah punya keraguan mengenai Al-Quran, karena pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah beda, ya. Cara kita mengetahui dengan cara Allah mengetahui juga berbeda. Maka akhirnya pengetahuan manusia, pengetahuan kita ini itu berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan Allah. Itu al-alim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihi al-masir. Banyak amat ini padanan asma'nya ini. Ghafiriz zambi, ghafir helmet, al-mighfar itu helm tentara perang, helm combat, melindungi barang paling berharga, jidat otak dari peluru, dan membantu menahan dari tengkorak kepala apabila terjadi benturan. Berarti menutup kepala. Ghafir itu artinya penutup. Allah adalah yang tadi menurunkan Al-Quran, yang tadi al-ajiz, yang tadi al-alim, juga adalah ghafiri, zat yang maha menutup azambi, dosa. Dosa kita ditutup Allah. Caranya terserah Allah. Bisa caranya mengirim ilham kepada pendosa. Kita ini digerakkan pengen berbuat amal soleh, maka dengan amal soleh dosa kita terhapus, ya. Itu juga disebut ghafir. Bisa dengan mengirim hidayah sehingga kita kemudian pengen bertaubat, itu juga ghafir. Tapi yang pasti ghafiri dzambi bisa juga di akhirat, ya, karena memasukkan ke neraka, memasukkan ke surga itu hak prerogatif Allah, tidak bisa diatur oleh siapapun, walaupun Allah menetapkan hukumnya sendiri. Allah boleh melanggar hukumnya sendiri. Mestinya saya ini ke neraka, dan semua setuju saya ke neraka, dan aturan Allah saya ke neraka. Itu tidak bisa disalahkan andai kata Allah mengubah hukumnya sendiri lalu memasukkan saya ke surga. Itu namanya hak prerogatif Allah. Tapi janji Allah pasti, siapa yang akan dikesurgakan pasti dikesurgakan. Ladul ma'alaihi, tidak mungkin dikriminalisasi sedikit pun oleh Allah. Wa qabilit taubi, qabil wa qabilit taubi. Ini cuma
Qabilnya ijab qabul ya. Kalau qabil ini kan ijab qabul. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa qabili kok bukan at-taubati? Kenapa itu? Kok jadi begini gitu? Qabili ijab qabul, qabili taubi maha. Tadi diterangkan Allah adalah zat yang maha menutupi dosa kita. Baik kita bertobat, tidak bertobat, Allah menutupi. Ya, Allah menutupi itu tidak selalu karena kita minta. Karena kegiatan Allah menutupi dosa kita itu karena kesenangan Allah. Ya. Allah juga qabilit taubi, maha penerima kalau kita mau balik. At-taubi, taubat. Setelah badung menjauh dari Allah, pulang ke rumah, balik lagi, taubat. Yaitu pertanyaannya, kenapa tidak qabilit taubati? Kan laku at-taubi, kudune at-taubati. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pendapat begini, mau tahu senangnya Allah kalau kita kembali, sampai dilukiskan dalam penulisan, ini penulisan Quran nih, warga bedag nulis tamar butoh. Paham gak? Mau tahu betapa senangnya Allah kalau kita kembali, mau tahu, yaitu lihat dari cara penulisan lafalnya, sampai nulis tamar butoh nggak kebedan, yang mestinya at-taubati jadi at-taubi. Itu pendapat ya. Paham nggak itu? Oh, Buneng kebedak nggak paham sih ya. Kebedak itu jatuh ke lantai, kepalanya kena lantai, itu ngegeludak ya. Ngegeludak ya. Kebedak itu apa ya? Sebegitu senangnya hambanya pulang, sampai kaur nulis tamar butoh, sing kudune at-taubati jadi at-taubi. Ini makan penulisan ya? Ya kan pendapat. Makanya saya mulai dengan wallahu a'lam bimuradihi. Tapi ada satu pendapat, kenapa tidak at-taubati, untuk menunjukkan betapa Allah itu senang kalau kita kembali. Saking senangnya, maka buru-buru, tidak perlu pakai tamar butoh. Itu dimungkinkan dalam penulisan dan pengucapan bahasa Arab, dimungkinkan. Ya kayak kita aja, kono mestinya kan didokanin kono sama. Kadang-kadang nggak sabar pengen kumpul sama istri, gancang gerabi, kuncang, sama aja. Saking kebundrak nih. Tapi ya benar Pak Rohali itu pendapat. Tapi saya senang dengan pendapat itu. Kita ini sebegitu senangnya Allah, tidak sebegitu senangnya kita ya. Dusun kita ini. Syadidil iqab. Lihat, itu kayak nanti akan ada ayat di sini yang unik bener di sini ya. Ini ya surat Al-Ghafir kan ya? Ghafir.
Terus pokoknya aneh bening Buya. Kalau benar Al-Ghafir ada di belakang. Jadi antara Allah itu senang menerima kita kembali pulang setelah lama bermaksiat, berapapun maksiatnya, berapapun dosanya, itu beriringan dengan sifat Allah syadidil iqab. Jadi siksa Allah itu dahsyat, keras. Siksa Allah keras itu beriringan. Dalam satu ayat, mana lebih kejam? Kita pada diri kita, apa Allah dengan siksanya pada kita? Coba. Mana lebih kejam? Sebenarnya Allah itu syadidul iqab loh. Tapi mana lebih kejam? Kita pada diri kita, apa Allah dengan syadidul iqab? Sudah tahu ada sumur, Paro Halim malah terjun ke sumur itu, mati. Daripada mati mending ditabok lan Allah. Mana lebih kejam? Paro Halim bunuh diri atau Allah menabok Paro Halim? Bunuh diri. Nah, jadi siksa Allah itu sebetulnya adalah siksa Allah, dan ancaman siksa Allah bukan untuk menunjukkan kejamnya Allah, tetapi untuk menghentikan kekejaman kita pada diri kita sendiri. Itu nanti di ayat berikutnya. Sehingga selalu beriringan. Ditambah lagi zid tauli, pemilik anugerah. Allah adalah pemilik anugerah yang berkepanjangan, ya, berkelanjutan, berkesinambungan. Jangan khawatir, nikmat dan anugerah Allah itu berkelanjutan, karena Allah bukan zat yang maha kapokan. Walaupun setelah kita dikasih rezeki tidak sholat, dikasih lagi, berkelanjutan. Jangan khawatir. Tidak ada hamba yang dimiskinkan Allah kalau sudah rezeki, ya tidak ada. Itu namanya zid tauli, la ilaha illallah. Sekarang renungkan di dunia ini, sekarang nih, jangan nanti. Karena kalau sudah kiamat tidak ada lagi panggung yang milik Allah. Di dunia ini ada tidak seperti Allah yang Al-Aziz, yang Al-Alim, yang Ghafiriz Zambi, yang Qabilit Taubi, yang Syadidil Iqab, tapi zid tauli. Ada enggak? Kalau ibu-ibu istri, suaminya seperti itu tah. Kalau bapak-bapak suami, istrinya seperti itu tah. Kalau tidak seperti itu, kenapa sering mengalahkan Allah? Ya. Belum lagi orang-orang berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada pimpinan, ada orang kaya, ada penguasa. Pastilah orang seperti kita mudah menjawab la ilaha illallah. Tapi ini persoalannya orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu surat ini turun, dan tidak mudah. Ya, figur Abu Jahal sebegitu kuatnya, figur Abu Lahab sebegitu kuatnya, dan setiap komunitas ada kepala sukunya yang bisa mengontrol ritual ibadah, lebih dari masalah sosial, politik, amanan, juga masalah keagamaan dikontrol. Sehingga untuk memenangkan Allah dengan la ilaha illallah itu bukan soal mudah. Yang menyampaikan Nabi Muhammad.
yaitu nabi yang waktu remaja kecilnya dikenal mereka tidak memiliki faktor wow, sulit dan gaki benar. Itu sama dengan kita memahami soal hitan. Hitan itu gampang-gampang susah dipahami. Sunat. Kita ini kan punya kebiasaan hitan. Bocah cilik dihitan. Tapi kalau settingnya itu di kafir Quraisy, ini rumit. Maka yang masuk Islam kan ada yang terlambat usia, ikut jadi follower Nabi itu ada yang umur 60, umur 80, dorong sunat. Maka bagi yang mau bersyahadat diminta untuk hitan. Belum ada laser dan asahan durung anu jangan welad lakan aneh ya lembulung durung anu, tapi tradisi besi udah ada. Tidak semua mau, hanya yang percaya kepada Nabi Muhammad yang mau hitan, itu arti percaya. Jadi bayangannya jangan sekarang. Betapa orang akhirnya engkau nih disunat manjing syahadat maya, akhirnya nggak mau syahadat. Tapi karena memang percaya pada apa yang disampaikan Nabi Muhammad, maka hitan adalah ujian ketaatan kepada Allah. Hitan adalah ujian keimanan. Akhirnya bersyahadat. Senajan umur 80, buati kun pirang wong iki sing nyunat. Sunat. Jadi kita harus settingnya pada saat itu. Nah, begitu pula upaya Nabi Muhammad mentauhidkan umatnya tidak gampang. Karena Tuhan kecil, Tuhan sedang, Tuhan besar itu masih banyak di luar la ilaha illa huwa. Ilaihil masir. Nah, ini yang sebetulnya membedakan kerancuan orang-orang kafir Quraisy. Oke, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan banyak pesohor, ada berhala juga. Tapi soal masir itu memang tidak bisa dibantah. Hanya Allah yang berkuasa. Ilaihi, hanya kepada Allah lah al-masir, kembali segala sesuatu. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil biladi. Yang punya kebiasaan mendebat Al-Quran, membantah Al-Quran adalah orang apa di situ kafir. Nah, ini kafirnya bukan kafir dalam pengertian kita sekarang ya, tapi kafir makna, yaitu mayujadilu, tidak membantahlah, tidak mendebat fi ayatillahi, tentang ayat-ayat Allah, baik yang dalam bentuk wahyu Al-Quran maupun fenomena lainnya, illal ladzina kafaru, kecuali orang yang menutup diri dari kebenaran. Kafaru itu menutupi. Aku dunia dibuka endah manjing, iki ditutup lain ke. Tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak mau tahu dengan wahyu-wahyu Allah ini itu gampang labil, terpesona dengan ustadz gadungan, dengan kiai gadungan saat itu ya. Maka kata Allah, hai Muhammad, fala yaghrurka, jangan terperdaya,
Jangan engkau terpesona taqallubuhum fil biladi, dengan tingkah laku gadungan-gadungan tadi yang taqallubuhum bulak-balik fil biladi, di seantero negeri ini. Jadi tadi itu orang-orang yang sebetulnya tidak punya otoritas dalam keilmuan agama itu malah banyak followernya. Nabi Muhammad diingat, maksudnya kepada juga para sahabat, fala yagrurka, jangan terpesona. Walaupun secara fashion lebih meyakinkan, secara apa disebutnya itu, attitude lebih meyakinkan, jangan, karena itu yagrurka, tipuan. Yaitu karena kadzabat qablahum qaumun Nuhin wal azabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyahuduhu wa jadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa fa akhadathum fa kaifa kana iqabi. Bengen qablahum, dulu sebelum mereka ini siapa? Ini orang-orang Mekah Quraisy. Bukan barang baru adanya fenomena orang membantah Al-Quran, bukan fenomena baru. Karena dulu kata Allah, kazzabat qaumun Nuhin, kaumnya Nabi Nuh juga melakukannya kok. Ini Allah lagi ngajarin Nabi Muhammad, jangan kecil hati. Bengen kayak mekonon. Wal ahzabu min ba'dihim, juga kelompok-kelompok lain setelah Nabi Nuh. Berarti Nabi apa aja tuh? Enggak, umat-umat yang membangkang. Nabi Lut, Nabi Hud dan lain sebagainya ya. Sudah separah itu kaum Nabi Nuh mengalami akibatnya karena membangkang kenabian Nabi Nuh. Masih diulangi juga oleh kaum-kaum berikutnya dan berakibat fatal lagi. Maka kata Allah, jangan kaget. Dulu seperti itu, cuma akibatnya akan sama enggak? Mari kita lihat. Kalau umat Nabi Muhammad melakukan pembangkangan pada Al-Quran, kira-kira akan disamakan enggak? Ditenggelamkan? Nah, kita lihat nih jawaban Allah ini. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim. Wa hammat, dan berambisilah setiap umat dari periode-periode itu bi rasulihim, terhadap utusan-utusan Allah. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Soleh. Hammat apa? Berambisi apa? Liyahuduhu, untuk mengontrol nabinya, mengendalikan nabinya, supaya tidak bisa eksis, supaya tidak leluasa membangun ajaran tauhid. Liyahuduhu. Maka wajadalu bil batili, didebat terus itu para utusan Allah, nabi-nabinya. Maka kalau Nabi Muhammad mengalami hal serupa, jangan kaget, dulu juga begitu. Wajadalu bil batili, didebat dengan cara yang tidak benar. Liyudhidu bihi al haqqa, maksud mereka pengen kebenaran itu dikalahkan. Tapi apa yang terjadi? Fa'akhadtuhum, oleh Allah malah kembali, malah dikontrol, ditenggelamkan, timbun oleh material-material dari langit, dan mereka kemudian dipunahkan, ya, dipunahkan. Fakaifa kana iqabi, perhatikan bagaimana dahsyatnya iqabi, akibat dariku yang ditimpakan kepada para pembangkang
Nabi dan ayat-ayat Allah. Camkan itu hai Nabi Muhammad. Wa kadzalika, dan demikianlah haqqat kalimatu rabbika, terbukti benar apa ketetapan Allah yang maha memeliharamu hai Muhammad, alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang yang memutuskan menutup diri dari kebenaran. Itu kafaru, menutup diri dari kebenaran, kebenaran nabinya dan kebenaran wahyu-wahyu Allah. Annahum ashabun nar, bahwa mereka itu pembangkang ya, itu adalah ahli neraka. Alladzina, adapun para malaikat, ini alladzinanya malaikat nih. Alladzina, adapun para malaikat, yahmilunal arsya, yang menopang arsy. Bikaya apa ya menopang arsy kan ya? Sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya menopang arsy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat sekitarnya yang dalam satu rangkaian mengurusi arsy dan kursi Allah. Pertama adalah yusabbihuna bihamdi rabbika, bertasbih itu pasti dengan alhamdulillah ya. Jadi pada waktu kita subhanallah itu baru memulai tasbih, belum nyampe ke tasbih. Karena bertasbih itu pasti bilhamdi. Sekarang apa kehebatan Allah? Ada yang tahu nggak? Saya punya anak hebat, anak-anak saya itu bisa saya sebutkan 1 sampai 10. Wah, saya kenal anak saya. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah kenal semua tentang hebatan Allah? Belum. Dapat dipastikan akeh urang mampu, banyak tidak mampunya memuji Allah yang mestinya hak Allah dipuji. Bayangkan dari 1000 paling cuma mampu 100. Dari 1.000.000 hak Allah dipuji paling mampu 1000. Korupsi berapa itu? Ya, ayo bertasbih. Kita maha berkekurangan. Nah, itu maksudnya. Jadi at-tasbih itu ting-ting bating yang saya puji engkau, tapi sebenarnya belum semuanya. Jadi untuk bisa sampai memuji Allah itu harus bertasbih dulu. Karena pasti kita tidak punya niat korupsi dari sifat Allah, dari kebaikan Allah, dari hak Allah dipuji, tapi memang jundel kitanya. Ya, ada keterbatasan pengetahuan kita tentang kebaikan-kebaikan Allah. Itulah arti subhana. Jadi subhana itu kan swim, ngelangi, berenang. Orang berenang menjauhkan dirinya sendiri dari pantai ke tengah lautan. Bertasbih menjauhkan Allah dari hal yang tidak patut, dari hal yang tidak baik, dijauhkan dari Allah. Sebagaimana orang berenang menjauhkan diri dari daratan ke tengah lautan. Itu subhana. Kenapa? Udah pastilah kita itu punya kekurangan ya. Kemarin kita di Az-Zumar ada ayat yang membuat kita itu, kalau buat saya itu ya, mengejutkan, bahwa kita itu belum mengkadarkan Allah haqqo qadrihi, sesuai kadarnya. Karena itu kita punya hambatan, belum kenal semua ciptaan Allah, belum kenal semua kebaikan Allah. Jadi kita ini nggak pernah bisa tuntas memuji Allah
Tidak pernah bisa tuntas ngalem-ngalem Allah. Nggak pernah. Pasti kekurangan. Maka bertasbihlah. Nah itu yang disebut dengan, nah malaikat mengajarkan kita yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang jadi masalah kan yusabbih, sabbaha, yusabbihu tasbihan, lah kemendane terus-terusan. Sedangkan Buneng bertasbih pas mau berdoa, mau ngejejalu. Ya, bertasbih itulah kemendane. Ya, jadi kapan baik terus-terusan. Nah, kita ini tasbih kitab pasangan rangkaian doa ya dalam rangka ngejejalu. Namanya gitu, protap namanya. Bertasbih itu kegiatan merasa orang teger lah, orang memuji Allah tuh maksudnya. Yusabbihuna. Yang kedua, wa yu'minuna bihi. Ngandel, percaya bahwa kita nggak punya agent lain selain Allah yang bisa ngeladeni kita, menolong kita, memenuhi kebutuhan kita. Kita harus percaya. Ya, kepercayaan kita harus full pada saat kita memanggil Allah, pada saat kita berdoa kepada Allah. Lanjutkan dengan astagfirullah wa yastaghfiruna. Malaikat saja terus-terusan meminta ampunan pada Allah. Tapi sederhananya begini bapak-bapak, ibu-ibu, keimanan yang benar adalah keimanan yang mendorong penganutnya untuk beristighfar pada Allah. Nah, itu ya. Jadi kalau yu'minuna kita itu betul, pasti kita itu istighfar. Pasti. Karena kita tahu bahwa kita ini belepotan dosa. Di antara pokok keimanan adalah tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Astagfirullah, mengkone dibales ya di alam barzah, barizin, kemudian di alam di padang mahsyar. Yastaghfiruna. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kegiatan malaikat itu kepada orang beriman 3. 1, bertasbih bihamdi rabbika. Yang kedua, yu'minuna bihi. Yang ketiga, yastaghfiruna, memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Doanya apa? Nah, ini doanya ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Kenapa itu nggak pakai ya itu? Ya Rabbi, ya Allah. Kok pakainya Rabbana? Untuk menunjukkan kedekatannya. Kalau pakai ya berarti adoh. Wih, kan adoh. Iya, aku artinya adoh. Lah apa nyuruh Allah sing kadoan iku marek ya Allah. Maka Rabbana wasi'ta kulla syai', betapa luas mencakup kulla syai', pada apapun, apa yang mencakup pada apapun, apa yang luas, rahmatan, rahmatmu, wa ilman, ilmumu. Semua yang ada pada diri kita tanda rahmat Allah. Semua yang terjadi pada diri kita berdasarkan ilmu Allah. Kita harus percaya itu. Kita harus yakin. Kalau nggak percaya, kalau tidak yakin, jangan terusin doanya. Harus papur ngandel dia. Harus percaya. Tidak boleh ngeluh, wong ini rahmat Allah kok.
Buneng dibikin kaya, jangan ngeluh. Itu rahmat Allah. Ya, baru mungkin ya dibikin kaya ngeluh. Tapi ada orang dibikin kaya ngeluh tuh ada. Begitupun dibikin miskin, jangan ngeluh karena itu rahmat Allah. Jangan anggap Allah keliru karena ada ilmu Allah. Faghfirli, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Faghfir, ya Allah, ampunilah dosa-dosa lilladzina tabu, yaitu dosanya orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan dosanya orang-orang yang mengikuti jalanmu, waqihim, dan jauhkanlah, lindungilah mereka semua itu azabal jahim, dari adab neraka. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wa adkhilhum, masukkanlah mereka, jannati adn, ke surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau sudah plot janjikan untuk mereka semua, yaitu para calon ahli surga Aden. Waman sholaha, dan juga dijanjikan untuk siapapun dari kalangan orang soleh. Nah ini yang harus diingat nih. Min abaihim, yang tidak lain adalah orang tua mereka. Berarti yang ngedoa siapa nih? Anaknya. Enggak, kalau abaihim anaknya. Berarti anak bisa nyeret orang tua. Wa azwajihim, jangan istri, pasangan mereka. Kalau yang mendoakan suami nyeret istrinya. Dan yang istimewa ini nih, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya engkau ya Allah, ya Tuhan kami, adalah zat yang al-aziz al-hakim. Belum selesai doanya, belum. Waqihim, dan jauhkanlah mereka, lindungilah mereka, as-sayyi'at, dosa-dosa. Wa may yattaqis sayyi'at yauma idin faqad rahimtahu, siapapun yang bertakwa, takut kepada dosa-dosa, maka pada hari itu engkau berikan rahmat berupa syafaat dan pembebasan dosa. Wa dzalika huwal fauzul adzim. Ini doa penebus dosa, ya. Doa penebus dosa. Kita bersyukur pada Allah yang ngajari bukan orang yang ngaku experience, tapi malaikat. Kita itu begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajari ya doa ya. Ini doa pernah saya gunakan dan talk-share. Jangan berdoa karena experience orang, tapi berdoalah karena percaya pada Allah. Namanya kebitu itu. Nah ini kita bersyukur pada Allah diajari doa dengan contoh malaikat. Malaikat mah nggak ada punya urusan experience, nggak punya pengalaman berdoa. Nah ya dihafalakan bisri. Ini kan contohnya Quran, dihafalkan.
Tapi kan ngapal juga kalau nggak paham buat apa ya? Tapi ini doa yang indah ini. Oh iya, nanti dirubah redaksinya benar. Innalladzina kafaru. Balik lagi. Sekarang kita kembali pada orang-orang yang membangkang dan membantah, mendebat Al-Quran dengan titel namanya kafaru. Disebut kafaru karena menutup. Mestinya dibuka, gelas dibuka biar air masuk, teko dibuka biar air masuk, wadah dibuka biar apapun bisa masuk. Ini ditutup, maka kafaru. Innalladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Perhatikan di situ, yunadauna, maka malaikat-malaikat, wallahu alam di mana malaikatnya nih? Apakah di surga? Apa di padang mahsyar? Wallahu alam. Tapi ngegembori, yunadauna, berarti jauh enggak itu? Jauh banget, jauh. Saking gak mau deket-deket. Kenapa? Karena orang kafirnya sudah kelelep di neraka, sudah di kapling, di klasternya. Kata malaikat ngeladen, memancing merun. Maka digembori, yunadauna, saking jauhnya. La maktullahi akbaru min maktikum anfusakum. Nah ini yang saya maksud nih. La maktullah akbaru min maktikum anfusakum. Maktun apa di situ? Kebencian. La, sungguh maktullah, kebencian Allah pada kita. Ya, kebencian pada Allah, gitu kalimatnya. Kebencian Allah pada kita. Akbaru, lebih besar, min maktikum, dari kebencian kamu, anfusakum, pada diri kamu sendiri. Begitu nyampe neraka, maka ada yang pegawaiannya ngedengul-dengulakan das tewek, jendel sirah, ngejengkel akan sirah nurut nih Allah. Mana lebih marah pada diri sendiri di neraka itu. Pastilah setiap orang menyesal, mengutuk dirinya sendiri. Namanya maktikum anfusakum, mengutuki dirinya sendiri. Padahal kebencian Allah lebih besar sebetulnya pada kita. Pengen kita itu tidak menyesal di kemudian hari. Itu maksudnya itu ya. Jadi larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah itu harus dikonversi. Maka sebesar itu benci Allah, sebesar itu sayang Allah pada kita. Dan gak bisa ngalahkan sayang Allah pada kita, itu gak bisa. Jadi apa kucing-kucingan, urus zakat, urus sedekah, ya, buat apa? Oh, nantinya kita akan mengutuki diri kita sendiri. Kelipir bengen-bengen zakat ya, kelipir bengen-bengen sedekah ya. Kelipir wayu misalnya kemparian, parian itu mah. Tud'auna ilal imani fatakfuruna, yaitu pada waktu mereka itu tud'auna, dipanggil, ilal imani,
untuk beriman, tapi fatakfurun, kamu memilih menutup diri. Qalu, akhirnya siapa ini yang berdoa nih? Qalu, akhirnya yang berdoa para malaikat. Rabbana, ya Tuhan kami. Ini qaulunya siapa ini? Malaikat atau orang kafir ini? Orang kafir. Qalu, orang-orang yang yang mengutuki diri sendiri itu, yang getun karena disiksa di neraka itu, kemudian berujar, Rabbana, ya Tuhan kami, padahal amatana, kami telah diberi kesempatan mati, isnataini rongbalen, maka fa'ahyaitana isnataini, maka rongbalen pula kami diberi kesempatan urip. Pernah tahu ibu-ibu 2 kali mati? Berbulan-balen, guys, berbalen-balen. Ada 2 teori ini ya. Nanti saya pilih teori kedua. Teori pertama, sebelum serat dari ibu kita itu disebut mati. Ini masih teori pertama. Jadi sebelum diserot oleh ibu kita namanya mati. Nah nanti mati kita aja dicabut 2 kali itu. Teori kedua, ya nanti kita kan mati. Mau siapa dulu? Mau Pak Rohali dulu apa Pak Dani dulu? Nah itu mati tuh. Lalu malaikat meniup trompet. Faso'ikun nas, maka sekabeh manusia dibinasakan, dimatikan. Itu mati kedua. Nah, sekarang hidup juga 2 kali, bahkan saya menganggap bisa 3 kali. Hidup pertama pada saat ruh ditiup, lalu kita dicabut, lalu kita disoik karena trompet ditiup. Begitu trompet kedua ditiupkan, kiaman, kabeh ditanyakan. 2 kali hidup. Tapi saya menganggap hidup itu 3 kali. Karena kalau kita di neraka itu la mauta wala mahya, kan, tidak mati dan tidak hidup kan. Ya kan ning neraka mengkonon kan. Sing urip pengen cepet mati, urip kuat disiksa. Ya. Terus pokoknya acak-acakan. Maka hidup sebenarnya itu di surga. Jadi bagi yang mampir ke neraka, naudzubillah min dzalik, nanti dihidupkan lagi hidup yang sebenarnya di surga. Bagi yang mampir ke neraka. Bagi fa'tarafna bidunubina, yang tarofa maka kami jadi tahu, bidunubina dengan dosa-dosa kami. Fahal ila khuruji min sabil, adakah escape, jalan keluar yang bisa kami gunakan? Ada jalan keluar enggak? Tapi sudah terlambat. Zalikum, mekonon itu kejadian, bi'anahu, karena sebab idza du'iya Allah, pada saat dipanggil nama Allah wahdahu seorang, kafartum, kalian malah menolak. Wa in yusyrak bihi tu'minu, barang ada orang lain musyrik pada Allah malah kamu percayai. Ini soal Dajjal ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengajarkan kekafiran malah kamu dukung. Tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir, maka adakah hukum yang tinggi, hukum yang besar selain milik Allah? Huwa, Allah adalah alladzi yurikum ayatihi, yang telah memperlihatkan pada kalian
ayat-ayat Allah. Tidak perlu dicari. Kita diam di rumah juga Allah perlihatkan ayat kita. Nggak perlu pintar, nggak perlu nyetater mobil pengen cari ayat Allah. Wong Allah memperlihatkan tuh ayat. Ya. Allah punya inisiatif. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan dari langit Allah turunkan, tidak cukup sekali, berkali-kali, terus menerus, yaitu rizki. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, tapi ya kanunlah mual bakal ada yang bisa mengambil pelajaran dari dua fakta. Apa faktanya? Satu, Allah terus menerus memperlihatkan ayat-ayatnya. Yang kedua, Allah terus menerus menurunkan rezekinya. Tidak mungkin kita paham itu kecuali kita punya kemauan bertobat. Fada Allah. Nah, ini merujuk kepada ayat yang tadi, ya, yang malaikat tadi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hei orang-orang kafir Quraisy, bisa aja kelagani pada Allah, panggillah Allah itu, berdoalah pada Allah, mukhlisin, tolong murnikan yang kotor, buang dulu. Mukhlisin, murnikan, murni pengen dihapus dosanya, murni bahwa rezeki sudah disiapkan, gak usah macam-macam lah. Lahuddin, dimurnikan, lahu hanya milik Allah lah. Ad-din, agama ini, tidak ada agama lain. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir, nyanya kemana itu? Walaupun orang-orang kafir tidak senang kalau berdoa itu ikhlas. Kita kalau berdoa bukan karena akhirat. Walaupun orang-orang kafir berpengen. Sejak zaman Nabi, kenapa orang tidak mau berbaiat bersyahadat sunat pada Nabi? Itu karena masih punya koneksitas ke berhala, kewasilan, sulit. Mukhlisina lahuddin itu sulit. Walau kariha al kafirun, jangan terpengaruh, biarin orang kafir. Memang orang kafir mah nggak bisa, tapi dia bisa berdoa between loh. Between apa ya? Ya ke Allah iya, ke selain Allah iya gitu. Nah kita enggak. Yang disebut walau karihal kafirun, kan sering ada walau karihal kafirun itu. Rafi'ud darajati dzul ar, Allah adalah yang tinggi derajatnya, yang memiliki arsy. Yulkir ruha min amrihi ala may yasha, Allah melemparkan ruh min amrihi, berdasarkan perintahnya. Ini ruh ini maksudnya wahyu ya, ruhnya di sini. Man, hanya kepada utusan yasha, yang dikehendaki Allah, min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah. Liyumdhiru yaumat talaqi, yang tugasnya utusan-utusan Allah termasuk Nabi Muhammad adalah mengingatkan kita semua orang kafir Quraisy adanya yaumut talaqi, hari pertemuan, ya, yaitu hari kiamat. Kapan atau apa itu? Yaitu yauma, hari di mana kita semua, mereka itu barizun. Nah, barizun tuh ada alam barzah, tampak jelas.
dohirun, keluar kabeh, tampak jelas, la yakhfa, tidak ada yang bisa disembunyikan, alallahi, di hadapan Allah, minhum, dari catatan amal dan dosa mereka, syai'un, sedikit pun. Limanil mulkul yaum, ada penguasa lain hari ini? Tidak ada. Hayok semua yang pada waktu di dunia kita mengalahkan Allah. Suami takut ke istrinya, tidak takut pada Allah. Ada orang takut pada pimpinan yang tidak takut pada Allah. Maka pada hari itu selesai, karena tidak ada kepemilikan kecuali Allah. Lillahil wahidil qahhar, semua akan dipaksa oleh satu zat namanya Allah, termasuk dipaksa bertekuk lutut, termasuk dipaksa mengakui ini kesalahan saya, ini dosa-dosa saya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Besok kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfiruh, innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.